Karena kesulitan ekonomi dan obsesi ingin cepat kaya tanpa kerja keras, tidak sedikit manusia yang bersekutu dengan makhluk gaib atau yang lebih akrab dengan pesugihan. Pesugihan bisa diartikan juga sebagai perjanjian atau kerjasama antara makhluk gaib dan manusia untuk membantunya cepat kaya. Biasanya orang yang melakukan pesugihan adalah orang dengan kesulitan ekonomi, terlilit hutang, mengalami kebangkrutan, dan juga putus asa. Dan guys, inilah beberapa praktek pesugihan yang masih populer hingga sekarang. Kalian penasaran? Mari kita bahas. Pesugihan bulu genderuwo memang tidak sepopuler pesugihan yang lainnya. Dan bagusnya dari pesugihan ini adalah pesugihan ini tidak memerlukan tumbal nyawa manusia. Untuk melakukan pesugihan ini, pelaku harus memiliki nyali yang sangat besar karena harus mencabut bulu genderuwo secara langsung. Pesugihan ini dilakukan pada malam hari dan pelaku harus membawa masakan dari burung gagak untuk persembahan genderuwo. Masakan itu kemudian ditaruh di bawah pohon gayam yang sudah ditentukan. Dan apa kalian tahu guys? Pelaku juga harus membuka semua pakaiannya atau bertelanjang bulat. Dan setelah pelaku membaca mantra, akan datang sesosok genderuwo yang wajahnya sangat menyeramkan dan juga tubuhnya dipenuhi dengan bulu. Ya coba kalian bayangin aja, malam-malam di bawah pohon, terus nanti didatangi genderuwo dalam keadaan telanjang. Wow, mengerikan sekali. Dan setelah itu genderuwo akan memakan makanan yang terbuat dari burung gagak itu. Dan pelaku pesugihan harus secepat mungkin untuk mencabut bulu dari si genderuwo itu guys. Jadi nggak boleh lengah sedikit pun, karena kalau misalkan lengah dan juga gagal, nanti kalian yang akan menjadi mangsanya. Nah makanya guys, banyak orang yang tidak melakukan pesugihan ini karena dinilai tidak praktis dan juga sulit dan takut dimangsa oleh genderuwo. Dan yang baiknya guys, kalau misalkan berhasil mencabut minimal satu bulu genderuwo, rezeki kalian akan melimpah dan mengalir seperti air guys. Tunggu bentar guys, emang kayak hasil dari pesugihan bisa disebut rezeki? Aku sedikit bingung ini, bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Next. Pesugihan minyak kuyang atau disebut juga kawiyang atau sembulik adalah pesugihan ilmu hitam yang ada di wilayah Kalimantan. Selain pesugihan, minyak ini juga banyak dicari oleh sebagian orang karena khasiatnya yang begitu banyak dan juga bervariasi. Tapi minyak ini sangat sulit ditemukan dan hanya ada di kalangan tertentu saja karena tergolong atau termasuk ilmu hitam. Ada 5 variasi dari minyak kuyang dan juga mempunyai kegunaan yang berbeda juga. Yang pertama ada minyak kuyang hitam yang digunakan untuk mempelajari ilmu kekebalan tubuh dan juga menghilang tanpa ada jejak. Yang kedua ada minyak kuyang merah. Ini kegunaannya untuk mempelajari ilmu meringankan tubuh, terus berlari cepat dan juga bisa memerintah jin sesuai keinginan pemiliknya. Dan yang ketiga ada minyak kuyang hijau dan kegunaannya untuk membuat pemiliknya awet muda. Wow, boleh tuh. Dan yang keempat, minyak kuyang kuning. Ini bagus nih dan cocok buat kalian yang jomblo karena minyak ini berguna untuk memikat hati seseorang yang kalian sukai. Dan yang terakhir adalah yang digunakan untuk pesugihan atau menggandakan uang, yaitu minyak kuyang putih. Untuk melakukan pesugihan dengan minyak kuyang putih ini caranya gampang banget guys. Jadi kalau misalkan ada minyak kuyang putih dan sudah punya, kalian hanya perlu mengoleskan minyaknya ke uang yang kalian punya. Dan ketika uang itu dibelanjakan, uang itu secara gaib akan bertambah. Sebenarnya aku masih bingung nih ya guys. Kalau misalkan nih aku ngolesin minyak ke uang 100.000 terus aku belanja 10.000, kan uang yang diolesinnya pasti balik lagi ke dompet. Nah, apa yang kita dapat itu si kembaliannya, atau justru setelah balik ke dompet uangnya malah bertambah banyak, uang kelipatan 100.000-nya? Apa kalian ada yang tahu? Boleh deh kalau misalkan kalian tahu, komen di bawah.
Dan guys, asal kalian tahu, minyak kuyang juga harus diberi makan oleh pemiliknya setiap 1 tahun sekali yang berupa sesajen. Dan untuk sesajen minyak kuyang putih ini cukup spesial guys, dan ala-ala sultan lah gitu. Karena sesajennya itu harus berupa serbuk emas. Dan minyak kuyang ini juga harus disimpan di tempat yang sangat spesial lah gitu, khusus. Dan tidak boleh ada kaca ataupun cermin, tapi harus ada lubang yang cukup besar. Dan minyak ini juga harus disimpan di guci kecil atau disebut dengan cupu yang usianya puluhan tahun. Dan minyak ini juga dijaga oleh jin janda dengan 4 saudaranya yang bernama Camaria, Dandania, Tambunia, dan Urania. Bagaimana guys? Apa kalian percaya dengan minyak ini? Tapi karena khasiatnya dan juga pesugihan ini dinilai begitu efektif, banyak oknum yang tidak bertanggung jawab dan memalsukan atau menjual minyak yang palsu, dan yang tadinya ingin cepat kaya dan mengorbankan harta benda untuk membeli barang ini yang katanya harganya itu bisa nyampe puluhan juta, justru malah hartanya itu habis terkuras untuk hal yang seperti ini gitu guys. Jadi hati-hati aja, karena barangkali ada banyak penipu gitu. Dan walaupun memang benar ada dan bisa, kalian jangan pernah tertarik. Aku ingetin, jangan pernah, karena ini salah satu perbuatan syirik dan juga takutnya berakibat yang tidak lah gitu. Dan kalau misalkan ingin cepat kaya, kerja aja yang lebih keras lagi gitu, dan bekerjalah dengan cara yang halal gitu guys. Oke, next. Pasti kalian tahu dengan pesugihan babi ngepet, karena pesugihan ini sangat populer di Indonesia. Pesugihan babi ngepet adalah bentuk pemujaan kepada siluman babi untuk memperoleh kekayaan dengan jalur cepat. Sebelum melakukan ritual, kuncen atau dukun akan menjelaskan terlebih dahulu syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku pesugihan. Dan syaratnya pun tidak main-main, pelaku harus berpuasa dan menyediakan sesajen berupa kemenyan, kembang telon, minyak wangi, dan juga darah ayam cemani. Dan syarat yang terberat adalah harus memberikan tumbal nyawa manusia. Dan biasanya tumbal yang diminta adalah anggota keluarga seperti anak, orang tua, atau kakak dan adik. Dan kalau pelaku menolak, maka nyawa dia sendiri yang menjadi gantinya. Yang mana istri bertugas menjaga lilin dan suami menjadi babi. Dan biasanya mereka akan menyediakan ruangan khusus untuk melakukan ritual. Dan untuk melancarkan aksinya, dia akan mengenakan jubah hitam untuk menutupi tubuhnya, dan secara ajaib dia akan berubah menjadi babi. Babi ngepet biasanya akan mencari rumah korban yang cukup kaya, dan untuk mengambil uangnya, babi itu akan menggesek-gesek tubuhnya ke dinding atau pintu korban. Dan kalau misalkan babi ketahuan atau dalam keadaan bahaya, api lilin akan bergoyang tidak menentu, dan istri harus segera meniup lilin agar babi itu menghilang dan selamat. Dan jika api lilin itu mati sendiri, maka itu artinya babi telah tertangkap. Dan konon jika babi itu tertangkap, dia tidak akan berubah lagi menjadi manusia dan selamanya akan menjadi budak siluman babi. Tapi ada sebagian orang juga yang bilang kalau misalkan babi itu tertangkap, maka babi itu akan berubah lagi menjadi manusia. Tapi bagaimana menurut kalian guys? Apa kalian pernah dengar cerita tentang babi ngepet ini? Atau justru di daerah kalian juga ada? Kalian bisa komen di bawah. Next. Tuyul adalah makhluk pencuri uang yang populer yang berwujud seperti anak-anak dengan giginya yang runcing dan tubuhnya berbulu dan juga berlendir. Orang yang memelihara tuyul biasanya memiliki ruangan khusus yang di dalamnya ada tempat tidur, tempat untuk menyimpan uang curiannya, dan juga sesajen. Dan umumnya kamar khusus tuyul ini didominasi dengan warna hijau. Konon tuyul hanya akan mengambil uang sesuai kesepakatan di awal. Contohnya kalau misalkan perjanjian dengan dukunya dia memberikan mahar 100.000, maka tuyul hanya akan mengambil uang dengan nominal 100.000. Ada dua cara untuk memelihara tuyul.
Yang pertama, pelaku harus memberi uang tebusan yang nantinya akan dijadikan kontrak. Dan yang kedua, pemilik harus menyusui tuyul seperti anaknya sendiri, tapi yang diminumnya bukan ASI, melainkan darah yang memeliharanya. Dan kalau pemilik melanggar kontrak dan tidak mau menyusui, tuyul itu akan marah dan dia akan mengambil kembali harta yang telah dia curi. Dan kemungkinan terburuknya, pemilik tuyul itu akan mati dalam keadaan yang tidak wajar. Dan ini juga akan berakibat kepada keturunannya, yang mana 7 turunannya akan miskin karena hartanya telah diambil oleh orang tuanya. Dan guys, kontrak antara manusia dan tuyul itu seumur hidup dan hanya bisa berakhir kalau misalkan pemiliknya meninggal dunia. Dan guys, biasanya orang yang memiliki tuyul ini yang biasanya suka bersosialisasi, dia akan lebih suka untuk menyendiri dan juga kerjanya akan makin giat dan rajin, dan dia akan melipat kedua tangannya di belakang seperti sedang mengendong. Dan untuk mencegah tuyul mengambil uang, sebaiknya menaruh kaca, jarum, atau kacang hijau di bawah tumpukan uang kalian. Karena tuyul seperti anak-anak dan juga sifatnya hampir sama seperti anak-anak, itu berfungsi untuk mengalihkan perhatian si tuyul agar tidak fokus mencari uang. Well, pesugihan memang bisa memberikan kekayaan dengan cara cepat, tapi resikonya juga berat. Dan bagaimana guys menurut kalian tentang pesugihan-pesugihan ini? Dan kalau menurut aku, kalau misalkan kalian ingin cepat kaya, sebaiknya kalian ya bekerja keras lah gitu ya, dengan giat dan juga rajin menabung dan sedekah. Karena sedekah dipercaya bisa mengganti rezeki kalian 10 kali lipat. Dan kalau kalian ada niatan untuk pesugihan, lebih baik jangan stop sampai di sini, karena ini akibatnya akan sangat fatal. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari Galeri Marissa. Dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Semoga terhibur. Bye-bye.